Walaupun mungkin untuk secara regulasinya itu masih kita proses, namun naskah akademiknya Ibu Bapak sudah bisa Ibu Bapak akses di laman kami di website kurikulum.kemdikbud.go.id. Jadi Ibu Bapak bisa mengakses ini kurikulum.kemdikbud.go.id garis miring rujukan. Ini ada dua hal yang akan diterapkan di tahun ajaran baru ini. Yang pertama adalah pembelajaran mendalam. Untuk pembelajaran mendalam ini sudah kami simpan naskah akademik dan paparannya. Jadi untuk naskah akademik dan paparan bisa Ibu Bapak akses juga di sini. Bapak kalau apa yang akan saya sampaikan paparan ini sudah standar kami susun oleh bersama tim pengembang pembelajaran mendalam, dan paparannya ada juga Ibu Bapak bisa unduh di sini. Lalu naskah akademik pembelajaran mendalam pun sudah kami muat, dan juga latar belakang dan lain-lainnya ya terkait dengan pembelajaran mendalam ini. Dan ada lagi satu yang kemungkinan akan diterapkan di tahun ajaran baru, yaitu ada mata pelajaran pilihan namanya coding dan kecerdasan artifisial yang akan ditawarkan mulai kelas 5 SD gitu ya. Jadi kelas 5 sampai kelas 12 nanti bagi sekolah yang mungkin siap di tempat Ibu Bapak ingin membuka ini rencananya akan dibuka. Naskah akademiknya juga sudah kami muat di sini. Mungkin jika nanti di tempat Ibu Bapak pun tertarik terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial. Jadi dua hal ini yang akan baru, mungkin program baru untuk diterapkan di tahun ajaran ini. Nah, Ibu Bapak, pada saat ini kita mungkin nanti akan coba lebih banyak diskusi mungkin setelah menyampaikan terkait dengan apa yang dimaksud terkait dengan pembelajaran mendalam ini. Ini tentunya diawali di tahun lalu mungkin dari Pak Menteri ya menyampaikan terkait dengan pendekatan yaitu deep learning pada saat itu ya. Rujukan aslinya adalah deep learning. Yang kemudian kami sejak November tahun lalu bersama tim mengembangkan naskah akademiknya, mengelaborasi berbagai rujukan yang akhirnya kita tuangkan ke dalam dokumen dan kebijakan nantinya. Deep learning itu bahasa aslinya yang kemudian diterjemahkan dan sudah dikomunikasikan dengan badan bahasa, yaitu bahasa Indonesianya adalah pembelajaran mendalam. Inilah yang menjadi tagline kami adalah menuju pendidikan bermutu untuk semua. Jadi pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Nah, ininya intisari dari pembelajaran mendalam ini kita tuangkan di dalam naskah akademik untuk meluruskan beberapa miskonsepsi terkait dengan pembelajaran mendalam, terutama bahasa aslinya ya, deep learning. Karena setelah Pak Menteri waktu itu menyampaikan deep learning, banyak juga yang menyelenggarakan webinar terkait deep learning, maka kami dirasa perlu karena ada beberapa yang mungkin miss dengan yang dimaksud oleh kita deep learning seperti apa. Maka Ibu Bapak, pada saat ini kita terbitkan, ini di tanggal 5 waktu itu kami menerbitkan kerangka naskah akademiknya untuk memperoleh masukan publik juga dan untuk meluruskan terkait dengan pembelajaran mendalam ini. Karena pembelajaran mendalam atau deep learning sendiri kalau dilihat dari perkembangannya gitu ya, istilah deep learning sendiri itu muncul di bidang machine learning, teknologi, dan muncul juga di bidang pendidikan. Sehingga kalau tidak hati-hati nanti khawatir ditafsirkan keliru gitu. Merujuknya ke pembelajaran mendalam dari bidang teknologi. Karena deep learning sendiri itu lebih dahulu muncul di bidang teknologi di tahun 40-an dibandingkan di bidang pendidikan yang munculnya dikembangkannya di tahun 70-an. Maka karena banyaknya istilah deep learning ini kami merasa perlu meluruskan bahwa yang dimaksud adalah deep learningnya bukan di juga ada beberapa ahli yang
beberapa yang kita tuangkan pelajaran mendalam dengan Michael Fullan, kok beda definisinya, kok beda dimensinya, kok beda kerangkanya, kok beda prinsipnya, itu memang bukan kaminya memang dari awal keliru menafsirkan bukunya, tapi itu dalam proses pengembangan kita sudah sesuaikan dan kontekskan. Jadi kalau ibu bapak pas baca misalkan, kok definisinya berbeda ya antara karangan Michael Fullan, kok beda ya definisinya dengan yang ada mungkin di dalam internet, definisi pembelajaran mendalam, itu memang betul berbeda definisinya, maka rujukan ibu bapak yang nantinya apa yang dimaksud pembelajaran mendalam gitu ya, biar terlepas dari perdebatan gitu, ibu bapak harapannya bisa langsung merujuk ke dalam naskah akademik ininya gitu. Jadi kalau ibu bapak misalkan baca ya bukunya, oh bukunya A, oh harusnya gini-gini ya. Mungkin memang dari sejak awal pengembangannya tuh kami memang sudah elaborasi dan tidak merujuk ke sepenuhnya ke dalam bukunya. Walaupun kami dalam pengembangannya juga tetap diskusi misalkan dengan Michael Fullan mendapatkan masukan dalam pengembangannya, tapi memang kita sudah kontekskan. Pertimbangan kenapa kita akhirnya konsen untuk menguatkan pendekatannya. Jadi ini pendekatan pembelajaran mendalam ini adalah suatu pendekatan, bukan kurikulum itu sendiri. Nah, yang dimaksud bukan kurikulum itu adalah bukan untuk posisinya mengganti kurikulum Merdeka menjadi kurikulum pembelajaran mendalam. Karena ini posisinya pembelajaran mendalam ini adalah suatu pendekatan. Jadi kalau berbicara kurikulum kan kurikulum itu kalau pakai bahasa undang-undang itu kan seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, materi, bahan, dan strategi tata cara mencapai tujuan dan mengevaluasinya. Nah kalau pendekatan pembelajaran itu ya bagian dari kurikulum. Ini pelajaran kayak yang dari strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Maka inilah yang waktu itu kenapa kami luruskan juga supaya ini bukan untuk mengganti kurikulum, tapi ini adalah untuk menyempurnakan pendekatan-pendekatan yang sudah diimplementasikan di satuan pendidikan. Jadi pendekatan-pendekatannya pun kan sebenarnya konsep pendekatan pembelajaran mendalam kalau dicek gitu ya di dalam naskah akademik kita tuangkan itu juga sudah sejak tahun 70-an, di mana di tahun 70-an itu awalnya kembangkannya adalah pada fase pertama menjelaskan terkait dalam pembelajaran itu ada pembelajaran dangkal atau surface learning, lalu ada pembelajaran mendalam. Nah, praktik-praktik belajar yang terjadi adalah masih pembelajaran itu hanya di permukaannya saja gitu, hanya pembelajaran hanya untuk mengingat, menghafal gitu. Nah, maka diharapkan pembelajaran itu bisa lebih jauh dari itu. Nah, lalu itu di tahun 70-an. Nah, di tahun 90-an ke tahun 2000 itu juga pembelajaran mendalamnya dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan konstruktivisme gitu ya. Dan kita pun sebenarnya kan sudah menerapkan itu. Nah, di abad 21 ini 2010 ke sini pembelajaran mendalam dilengkapi kembali dengan pendekatannya mengintegrasikan teknologi, memanfaatkan teknologi di dalam pendekatan ini. Jadi ini cukup panjang gitu ya, yang akhirnya sekarang dirasa gitu ya sudah cukup komprehensif dan meramu dari pendekatan-pendekatan yang ada. Jadi kalau tahun 84 misalkan Indonesia pernah menerapkan CPSA gitu, itu pun kan intisari dari pembelajaran mendalam itu sudah tampak ya bagaimana fokus pada anak. Lalu dalam perkembangannya kita memperkenalkan contextual teaching learning, lalu PAIKEM, ya, prinsip-prinsip itu kan sudah mewarnai gitu. Nah sekarang akhirnya pengalaman-pengalaman itu, model-model itu kita ramu, kita jahit secara komprehensif
yang kemudian kita tuangkan menjadi kerangka pembelajaran mendalam ini. Ibu Bapak, salah satu pertimbangan lagi-lagi ya, sebenarnya ini cukup lama ya, salah satu pertimbangan kita melakukan pembaharuan masih fokus ke kemampuan anaknya. Jadi ini fokusnya bukan melihat skornya ya, bukan melihat skor PISA kita yang di bawahnya, tapi kita fokus ke kemampuan yang dimiliki anak. Jadi kalau beberapa referensi kan menerjemahkan pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan untuk dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi gitu ya secara umum. Kalau Michael Fullan mendefinisikan pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan pembelajaran untuk dapat meningkatkan kemampuan ABA 21, 4C, lalu ditambah 2C. 4C-nya kan kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan kreatif, ditambah 2C, citizenship, dan karakter. Itu kalau buku aslinya gitu. Tapi secara umum itu intinya untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Nah, di data terakhir 2002 ini yang memang masih cukup mengkhawatirkan, menunjukkan bahwa di atas 99%, jadi ini di atas 99, bisa jadi sekolah ibu bapak nggak seperti ini gitu, tapi ini di atas 99%, siswa Indonesia itu kemampuannya masih di level 1-3. Kalau ada ya, jadi kemampuannya baru sampai ke di bawah gitu, masih ke mengingat, memahami gitu. Nah, hanya kurang dari 1% yang sudah mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kompleks, yang justru dibutuhkan untuk ABA 21 ini. Jadi kemampuan yang dibutuhkan pada ABA 21 itu ini masih kurang dari 1%. Inilah yang menjadi concern kita ya. Concern kita agar siswa-siswa kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tingginya. Sehingga kenapa pembelajaran mendalam ini perlu? Nih, jadi lagi ya, ini mengapa perlu? Ini pembelajaran mendalam ini untuk melengkapi pendekatan pembelajaran dengan menambahkan karakteristik pedagoginya. Jadi ini pendekatan-pendekatan yang sudah Ibu Bapak kenal mungkin ya, ada contextual teaching learning, ada dulu pendekatan saintifik, ada PAIKEM gitu. Nah, ini hadirnya pendekatan pembelajaran itu tuh untuk melengkapi pendekatan-pendekatan yang sudah mungkin dikenal dan diimplementasikan dengan menambahkan karakteristik pedagogi, di mana ini yang kita lengkapinya. Bagaimana keterlibatan guru untuk membangun peserta didik sebagai subjek belajar agar memperoleh pengalaman bermakna. Jadi kalau ini semua sudah, berarti kan sebenarnya Bapak Arman ya. Tapi ini yang kita ingin dorong. Guru membangun keterlibatan peserta didik sebagai subjek belajar. Lalu guru lebih dapat membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pembelajar aktif. Sebenarnya pembelajaran aktif kan dulu dari 84 pun sudah kita dorong, cuma implementasinya yang belum. Memuliakan, ini penting juga Ibu Bapak, guru dan peserta didik saling menghormati, menghargai potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi memuliakan itu gurunya memuliakan peserta didik juga memuliakan gurunya. Jadi menghormati potensi martabat. Jadi tidak lagi ini bullying dan lain-lain itu tidak terjadi ya. Lalu pengembang budaya belajar, mengembangkan inovasi, kreativitas. Nah, ini yang menjadi dorongan juga gitu ya pada saat pembelajaran mendalam ini, mendorong guru untuk berani melakukan inovasi-inovasi dalam kegiatan belajarnya. Jadi nggak takut-takut gitu, takut salah. Nah, ini yang didorong itu kreativitas, inovasi, keberanian untuk melakukan inovasi dalam pembelajarannya. Nah, pemanfaatan teknologi digital ini Ibu Bapak ya menjadi salah satu kerangka juga, dan dianggap kenapa sekarang kok sudah cocok gitu ya, karena ini dukungan teknologi itu dirasa sangat penting. Guru peserta didik lebih memanfaatkan teknologi untuk memberikan efisiensi, efektivitas, nah baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Lalu multidisiplin,
Ibu Bapak, ini guru dan peserta didik dapat menerapkan multidisiplin pengetahuan dalam proses belajar. Jadi keterkaitan antar satu mapel dengan mata pelajaran lainnya. Oleh karena itu, ini konsep yang kita kembangkan. Jadi definisinya mungkin kalau Ibu Bapak cek dari berbagai referensi yang lain, definisinya akan berbeda dengan definisi yang kita sepakati ya, kita susun. Nah, inilah definisinya. Nah, ini harapannya nanti justru tercermin di dalam pembelajaran kita. Pembelajaran mendalam ini, definisi ini tuh untuk menekankan gitu ya, bahwa pembelajaran mendalam adalah pendekatan. Jadi adalah pendekatan, jadi bukan kurikulum itu sendiri. Kalau pembelajaran mendalam bagian dari kurikulum, betul, bagian dari kurikulum, tapi bukan kurikulum itu sendiri. Jadi bukan posisinya menggantikan kurikulum Merdeka, dan posisinya tidak setara dengan kurikulum Merdeka, tidak setara dengan kurikulum 13 gitu ya. Tapi ini bagian di dalamnya. Karena ini lebih ke pendekatan yang memuliakan. Jadi memuliakan tadi kan saling menghargai, saling menghormati antara siswa dengan guru, dengan menekankan suasana belajarnya nih, suasana belajar berkesadaran. Jadi kalau buku aslinya kan mindful ya, sudah kita terjemahkan, bahasa Indonesianya adalah berkesadaran. Jadi mohon nanti juga Ibu Bapak menggunakan bahasa yang sudah diindonesiakan. Mindful ini sudah dikomunikasikan dengan Badan Bahasa, direkomendasikan bahasa Indonesianya berkesadaran, lalu bermakna dari meaningful, dan menggembirakan dari joyful. Jadi mindful, meaningful, dan joyful ini prinsip-prinsip pembelajaran mendalam atau deep learning yang sudah kita indonesiakan. Jadi berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga secara holistik. Ibu Bapak, jadi definisi ini tuh terdapat dari 3 pemikiran. Satu, memuliakan, ini dari pemikiran Pak Menteri, Pak Mukti. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan dari buku aslinya gitu ya, dari terutama karangan Michael Fullan. Olah pikir, olah rasa, olah hati, olahraga itu kan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi ini itu merumuskannya pun dari beberapa referensi gitu. Jadi tidak dari satu referensi saja. Jadi definisi ini tuh untuk menjawab juga apakah ganti kurikulum ya. Ini pendekatannya berbeda ya. Pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum itu sendiri tapi bagian dari kurikulum. Ini adalah suatu pendekatan. Sehingga secara prinsip pembelajaran mendalam itu bisa saya dapat diterapkan di kurikulum 13 dan dapat diterapkan di kurikulum Merdeka. Nah, ini poin penting tadi ya. Di dalam pembelajaran mendalam itu kata memuliakan. Ini yang menjadi di highlight oleh kita gitu ya, memuliakan. Jadi dalam penerapan pembelajaran mendalam, semua pihak, makanya memuliakannya bukan hanya dimuliakan peserta didiknya saja ya, tapi pendidiknya pun perlu dimuliakan. Makanya kami kata nggak pakai subjek siswa gitu pada saat memuliakan peserta didik itu. Kalau dulu kan ada menghamba peserta didik, kita tidak subjek saja, tapi penerapannya itu ini kedua belah pihak, guru dan siswa. Semua pihak saling menghargai, menghormati, dengan mempertimbangkan martabat dan nilai masing-masing. Jadi kita dorong nih bagaimana proses belajar yang saling menghormati gurunya, menghormati anaknya, anaknya menghormati gurunya, dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu ini proses nantinya dengan pembelajaran mendalam, harapannya nanti Ibu Bapak dengan menerapkan prinsip berkesadaran, bermakna, menggembirakan, dengan olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, akhirnya bisa mewujudkan tujuan utamanya adalah profil lulusan. Nah, profil lulusan ini Ibu Bapak, dalam profil lulusan ini yang akan di pembaharuan gitu ya, tidak mengganti sepenuhnya. Jadi kalau buku aslinya, dimensi yang perlu dicapai setelah belajar itu kan 4C plus 2C. Kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, kreatif, ditambah citizenship dan karakter. Itu buku aslinya. Beberapa negara juga menetapkan
profilnya lulusan dengan bahasa yang mungkin beda-beda. Seperti di Australia kan 7 general kompetensi, 7 kompetensi umum. Lalu di Finlandia menetapkan 7 kompetensi transversal. Di kita kemarin 2004 itu penetapannya dari 2021 kan menetapkan profil pelajar Pancasila yang kemudian berdasarkan evaluasi kita perbaiki menjadi 8 dimensi. Namanya pun kita perbaiki. Nah, kenapa dari namanya saja, mungkinnya dari nama dan dimensinya kita perbaiki, ini tidak terlepas dari yang namanya evaluasi. Jadi ada 8 dimensi, Ibu Bapak ya. Dan namanya kenapa menjadi profil lulusan. Nah, kemarin dari nama, pada saat namanya profil pelajar Pancasila, sebenarnya berbagai negara menetapkan profil. Jadi secara prinsip kan dari pembelajaran itu berbagai upaya belajar itu untuk mencapai profil siswa gitu ya. Namanya kan beda-beda, ada general kompetensi, ada kompetensi transversal. Nah, kemarin kita menggunakan nama profil pelajar Pancasila. Nah, pada saat nama profil pelajar Pancasila, terutama penamaan Pancasila, itu tuh juga banyak dapat masukan dan kritik gitu ya. Karena nama Pancasila, satu, Pancasila, namanya Pancasila menganggap bahwa harusnya diturunkan dari sila-sila Pancasila. Udah itu sila Pancasila itu ada 5, kemarin kan dimensinya 6, sehingga banyak juga yang mengkritik kenapa Pancasila berubah dari 5 menjadi 6 gitu. Karena menafsirkan bahwa namanya profil pelajar Pancasila itu harus diturunkan dari sila-sila Pancasila. Padahal kan kemarin kompetensi itu tidak sepenuhnya langsung dari sila, bukan hanya dari Pancasila, tapi dari kompetensi-kompetensi lainnya. Sehingga banyak menimbulkan perdebatan yang dirasa tidak perlu dari nama saja. Jadi penamaan Pancasila itu masih saja memberikan masukan, kenapa Pancasila itu 5 dimensinya ada 6. Kenapa nggak silanya head to head dengan sila-sila Pancasila, sehingga dirasa namanya daripada menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan, sudah diganti menjadi profil lulusan. Jadi menggambarkan profil peserta didiknya. Itu pertimbangan menjadi namanya disesuaikan gitu ya. Nah, tidak menggunakan lagi nama Pancasila karena kita sejak awal di profil Pancasila itu isi kompetensinya itu dari berbagai kompetensi, bukan hanya dari Pancasila. Jadi bukan head to head kepada sila-sila Pancasila. Selanjutnya, isinya dari namanya tadi pertimbangannya kenapa, kalau ada bertanya kenapa kemarin profil Pancasila kok diganti jadi profil Pancasila, itulah pertimbangannya. Jadi tidak serta-merta, ini pun berdasarkan evaluasi ya, supaya lebih dipahami secara utuh bahwa isinya itu bukan dari sila-sila Pancasila, memang dari berbagai kompetensi. Lalu isinya Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak perhatikan, ini juga banyak yang masih relevan. Pengembangannya itu tidak dimulai dari nol. Pertama, iman dan takwa itu juga masih kita pertahankan ya. Iman takwa masih dipertahankan. Lalu nalar kritis tetap, kreativitas tetap, kemandirian tetap. Nah, yang mungkin ada penyesuaian adalah kebinekaan. Nah, ini kita sesuaikan menjadi kewarganegaraan. Nah, isinya itu nggak jauh beda. Di dalamnya nggak terlalu berubah banyak. Jadi cinta tanah air, menghargai keberagaman budaya, taat aturan norma sosial, komitmen lingkungan, dan dalam konteks kebinekaan global. Jadi ini dimensinya kemarin dari kebinekaan global menjadi kewargaan, ini nggak terlalu jauh beda secara substansinya. Ininya aja kita selaraskan mungkinnya dengan karya aslinya, jadi namanya kewargaan. Lalu kemarin kan ada gotong royong. Nah, gotong royong itu ya secara prinsip kan ada kolaborasi dan di dalamnya ada komunikasi juga. Karena dalam gotong royong terbangunnya kolaborasi dan terbangunnya komunikasi. Jadi yang benar-benar baru di dalam dimensi ini adalah dimensi kesehatan. Jadi kesehatan individu yang memiliki fisik prima, bugar, sehat, mampu menjaga keseimbangan, sehat mantil, sehat mental, fisik, kesejahteraan, lalu well-being gitu. Ini program-program pun sebenarnya kesehatan itu juga bukan hal udah lama sudah diimplementasi gitu ya. Cuma
sebagai dimensi ini kita munculkan baru. Jadi nama dan dimensinya ada revisi gitu. Revisinya itu tentu berdasarkan evaluasi. Jadi narasinya bukan ganti ubah banyak gitu. Ini hanya proses revisi berdasarkan umpan balik, berdasarkan evaluasi. Bahwa proses belajar kita itu secara prinsip sama dengan sebelum-sebelumnya gitu. Bahwa profil apa yang ingin dicapai dari siswa kita melalui proses belajar ya. Kalau kemarin dinamain profil Pancasila, kita ada penamaan yang kita sesuaikan itu profil lulusan, dimensinya ada beberapa pembaharuan. Jadi pembaharuannya kesehatan. Jadi dalam prakteknya semestinya praktik baik kemarin itu ya tinggal diperbaiki beberapa bagian untuk proses belajar. Jadi kompetensi yang dicapainya. Ini ya. Jadi upaya belajar yang dilakukan itu adalah untuk mencapai kemampuan ini, dimensi ini. Dimensi profil lulusan ini. Jadi tujuannya itu. Nah, jadi kalau ibu bapak sandingkan dengan bukunya Michael Pollan, ya kompetensinya beda, memang betul beda Pak. Dan kita mengembangkannya bukan langsung ikut ke buku enggak. Tapi kita kembangkannya dari praktik baik kemarin kan dari profil pelajar Pancasila, yang lalu kita sesuaikan. Nah, yang mungkin benar-benar baru adalah kesehatan. Gitu. Jadi ibu apapun pada saat menyingkapi pembelajaran mendalam, nanti pikirannya jangan langsung berubah banyak, enggak Pak. Paling ini yang barunya adalah kesehatannya. Kalau yang lainnya sebenarnya hampir sama, secara substansi enggak terlalu jauh beda dari profil pelajar Pancasila kemarin. Nah selanjutnya Ibu Bapak di lingkaran kedua, jadi kan kita dalam pembelajaran mendalam harapannya untuk mencapai profil lulusan. Tujuan akhirnya itu mewujudkan profil lulusan, tujuan akhirnya. Tentu untuk mencapai tujuan akhir tersebut, di dalam aktivitas-aktivitasnya itu perlu mendukung. Nah pendukungan itu adalah didukung oleh prinsip pembelajaran. Kerangka ini secara utuh Ibu Bapak mungkin tidak ditemukan buku aslinya juga kerangkanya berlapisan ini. Nah ini sudah kita kembangkan. Yang pertama adalah prinsip pembelajaran. Jadi prinsip pembelajaran, dasar karakteristik pembelajaran. Tadi ya ada mindful, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi penerapan prinsip pembelajaran ini bagaimana nanti di dalam pembelajaran ini penerapan prinsip ini Ibu Bapak ini ada catatannya juga di bawah ya. Penerapan pembelajaran mendalam dapat terjadi secara pun simultan dan tidak harus berurutan. Makanya lingkarannya itu lingkaran biru kampus. Jadi pembelajarannya bisa jadi diawali dari menggembirakan, setelah itu berkesadaran, setelah itu bermakna bisa jadi. Bisa jadi awal belajarnya adalah kesadaran, setelah itu bermakna, caranya muncul berkesadaran, bermakna, menggembirakan, bermakna, bisa jadi seperti. Nah ini bagaimana ya contoh berkesadaran itu dalam pembelajarannya dibangun suasana kenyamanan peserta didik dalam belajar, fokus, konsentrasi, kesadaran perspektif baru, ingin tahu terhadap pengetahuan baru. Nah, pembelajarannya dibangun seperti itu. Nah, bisa jadi ini di awal gitu ya. Bisa jadi nanti setelah proses belajar sadarannya mungkin di akhir bisa jadi. Lalu bermakna. Nah, ini yang mungkin nanti penting juga. Jadi seringkali sekarang pembelajaran itu gembira iya gitu. Tapi maknanya kurang. Misalkan dalam pembelajaran dibuat seru gitu, menjadi fun gitu. Misalkan pembelajarannya ada brain game gitu, seru-seruan gitu, bermain lari-lari, nyanyi-nyanyi, tapi ya yang kali jadi adalah aktivitasnya interaktif, pelajarannya menarik gitu ya, lalu tantangan tapi kurang bermakna. Nah itu pun yang penting juga, makanya dikaitkan ini. Langsung kegiatan langsung tiga-tiganya, tapi kita dorong juga ini dalam ya setidaknya satu topik itu ketiga prinsip-prinsip itu terlihat gitu, misalkan bermakna nih kontekstual kehidupan nyata. Nah ini ya mungkin penting untuk didorong nih, kontekstual kehidupan nyata terkait dengan pengalaman sebelumnya, bermanfaat untuk diterapkan konteks baru terkait dengan ilmu lain dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah ini prinsip-prinsip yang harapannya nanti bisa terlihat
di dalam aktivitas belajar. Jadi kalau suasana belajarnya berarti kan ini peserta dikit belum nggak perhatian kemana-mana, berarti kan kesadarannya belum. Atau misalkan lingkungan belajarnya yang di mana ada aktivitas yang menarik, nah bisa jadi menggembirakannya belum. Nah, suasana-suasana belajar inilah yang kita dorong gitu ya. Bagaimana suasana belajar yang berkesadaran, menggembirakan dan bermakna ini bisa terjadi. Jadi penerapannya itu nanti bisa secara terpisah, bisa berkesadaran dulu karena menggembirakan, bisa jadi berkesadaran menggembirakan makna. Tapi ketiga hal itu tuh perlu muncul di dalam pengalaman belajar anak. Yang ketiga, ini yang penting perlu dilalui oleh peserta didik. Jadi ibu bapak merancang pembelajarannya perlu melalui siklus ini. Siklus dari memahami, jadi kalau pengalaman belajar kan tadi tidak ada garis panah ya. Jadi pertama ini suasana belajarnya dibangun seperti ini dulu. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan, suasana belajarnya dibangun ini. Lalu dituangkan ke dalam pengalaman belajar. Pengalaman belajar anaknya nanti perlu mulai dari memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ini tidak boleh loncat. Jadi pengalaman belajarnya perlu selesai memahami, mengaplikasi, merefleksi. Tapi titip ibu bapak, ini bukan berarti harus dalam satu pertemuan ya, ketiga pengalaman belajar ini. Bisa jadi ini pertemuan pertama memahaminya masih memahami, pertemuan kedua masih memahami, pertemuan ketiga masih memahami, pertemuan keempat masih memahami, mungkin pertemuan kelima mengaplikasi, baru pertemuan ke-6 mengaplikasi, pertemuan ke-7 mungkin merefleksi. Jadi 3 pengalaman belajar itu bukan dalam satu kegiatan gitu ya. Ini bisa juga dari beberapa kegiatan. Yang didorongnya adalah dalam pembelajaran mendalam, sebelum ke merefleksi, tahapan ini perlu dilalui. Tuntas dulu pemahamannya, baik aplikatifnya, baik esensialnya, nilai karakternya, dipahamnya tuntaskan dahulu, baru ke tahapan aplikasi. Jadi kalau pengetahuan memahami itu adalah bagaimana pengetahuan esensial, aplikatif, dan karakternya, baru nanti pendalaman pengetahuan. Setelah pengenalan pengetahuan baru merefleksi. Jadi proses belajarnya nggak bisa loncat, nggak bisa dari memahami langsung tiba-tiba refleksi. Nanti, ini yang dimintanya. Nah setelah merefleksi bisa jadi balik lagi memahami gitu ya. Makanya siklus berulang. Setelah dia paham, dia coba memahami lagi yang baru gitu ya, aplikasi. Jadi ini bukan model ya, tapi ini siklus pengalaman belajar yang perlu, makanya lingkaran tanpa putus ini. Dan kita loncat kita proses belajar yang kita dorong. Kalau ingin memahami secara utuh, proses pengalaman ini itu perlu dilalui dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ini memahami ibu bapak instruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber konteksnya. Jadi baik pengetahuan esensial, aplikatif, pengetahuan nilai karakternya. Jadi didorong ini paham betul-betul. Nanti mungkin kita akan coba sandingkan juga dengan taksonomi yang ada ya. Level memahami itu sejauh mana gitu supaya tergambar. Lalu mengaplikasi itu adalah pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Nah, ini pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik melalui pengalaman pendalaman pengetahuan. Jadi cirinya aplikasi itu pengetahuan dalam konteks kehidupan secara kontekstual. Nah, terakhir merefleksi, ini proses di mana peserta didik mengevaluasi, memaknai proses belajar, hasil tindakan atau praktik nyata telah dilakukan. Jadi tahap refleksi melibatkan regulasi sebagai kemampuan anak untuk mengelola proses belajarnya mandiri. Jadi anak mampu, ini tahapannya ya, mereka akhirnya bisa melakukan evaluasi terhadap cara belajar. Sekali lagi ini pengalaman belajar ini tidak mesti dalam satu pertemuan Ibu Bapak ya, tapi Ibu Bapak perlu ya
mungkin kalau dalam satu topik materi gitu ya, misal jadi dalam 1 bulan gitu, misalkan ada satu topik lalu diselesaikan 1 bulan, nah itu ketiga pengalaman ini perlu dilalui. Jadi pengalamannya perlu dilalui ketiganya dan harus berurutan. Dimulai dari memahaminya sudah lengkap, jadi tuntaskan dulu memahaminya, baru ke mengaplikasi, terakhir ke refleksi. Jadi ya mungkin ini yang kita dorongi, itu pengalaman belajar ini perlu dilalui, didukung dengan suasana belajar tadi ya, menggembirakan, bermakna dan berkesadaran. Nah ini contoh-contohnya gitu, mungkin sebagai inspirasi aja ya. Ini jenis pengetahuannya ada esensial, aplikatif, karakteristik, ada karakter ya, menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya, mensimulasi proses berpikir gitu, menanamkan nilai moral, etika gitu. Apalagi ini ya di agama gitu. Ini penting juga menghubungkan konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari, lalu menanamkan nilai moral, etika, dan nilai positif lainnya. Mengaitkan pembelajaran pembentukan karakter peserta didik. Jadi ini di tahapan memahami. Jadi pada saat ibu bapak mengajarkan nanti menanamkan nilai-nilai etika, nilai positif, mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter, ini tahap memahami. Selanjutnya ini kalau tadi ya jenis pengetahuannya, nah ini ada jenis-jenis yang pengetahuan esensial itu seperti apa ya. Pengetahuan dasar yang di bidang ilmunya jadi agama gitu ya, misalkan pemahaman yang kompleks dapat terapkan di berbagai konteks, misalkan ini kan bahasa bisa diterapkan di mana saja gitu. Aplikatif, jadi kalau agama bahasa di bidang diterapkan penting di bidangnya. Nah untuk aplikatif ini pengetahuan penerapan konsepnya. Nah mungkin nanti untuk agama mungkin ada penyesuaiannya. Tapi secara umum untuk mata pelajaran lainnya, aplikatif itu bagaimana keilmuan itu diterapkan di mana saja gitu. Ini contoh bahasa kan untuk menggunakan keterampilan menulis dan karakter. Nah ini mungkin kalau di agama banyak ya yang relevan, pengetahuan berkaitan dengan nilai moral, etika, budaya, kemanusiaan. Nah ini mungkin akan cocok banyak juga terkait dengan di agama ini. Lalu di mengaplikasi ini adalah memperluas atau mengembangkan pemahaman terhadap konsep dengan menghubungkan ke situasi baru. Jadi ini pengalaman konsep ke situasi baru, pengalaman lain atau bidang yang berbeda. Misalkan dihubungkan konsep yang satu dengan yang sebelumnya, lalu diterapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain, lalu berpikir kritis itu mencari solusi inovatif terhadap pengetahuan yang ada. Nah ini sudah di tahapan mengaplikasi. Nah ini contoh-contoh. Lalu merefleksi, jadi kan tadi memahami, mengaplikasi, merefleksi. Jadi mengaplikasi ini untuk mengendalikan pikiran, emosi, perilaku, mencapai tujuan. Jadi dalam konteks sangat penting untuk mengelola proses belajar secara mandiri. Jadi motivasi untuk terus belajar, refleksi terhadap tujuan belajar, kemampuan meregulasi diri, emosi. Nah, contohnya ini menyampaikan motivasi belajar sesuai pengalaman yang diperoleh. Peserta didik membuat materi misalkan terhadap pemahaman mereka, mengendalikan emosi dan lain-lain. Ini tahapan di refleksi. Nah untuk membantu ibu bapak ini kita bantu juga dengan Bloom dan Solo ya. Posisi memahami itu dengan taksonomi Bloom ya. Belum ini ya, belumnya tentu belum revisinya Anderson, karena kalau belumnya sendiri ya, Benjamin Bloom itu kan menerbitkan taksonominya di tahun 56 ya. Dia menerbitkan 3 domain dan ini domainnya domain kognitif ya, karena di tahun 56 menerbitkan 3 buku kecil-kecil, learning objective domain kognitif. Nah ini lalu learning objective buku keduanya domain afektif dan learning objective domain psikomotor. Nah yang di kognitif yang banyak diubah, direvisi. Jadi belum sendiri tahun 56 pernah menerbitkan
lalu belumnya pernah melakukan revisi juga gitu ya, dan oleh muridnya lagi direvisi lagi di tahun 2001 oleh Anderson Caldwell, muridnya belum ya. Tapi dia tetap namanya taksonomi belum ya, karena karya asli belum gitu, walaupun sudah direvisi dan terakhir direvisinya oleh Anderson. Nah, yang mungkin berbeda dengan tahun 56 adalah di C2, C5, C6. Jadi C1, C3, C4-nya itu sama. Yang berubahnya itu adalah dengan karya aslinya itu adanya di C2, C3, C5, C6. Nah, ini belum memahami di pengalaman belajar, kalau disandingkan dengan Bloom ini setara dengan C1, C2. Jadi memahami yang dimaksud dalam pembelajaran mendalam ini setara di C1, C2, lalu mengaplikasi setara di C3, C4, dan merefleksi di setara di C5, C6. Kalau pakai Bloom gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kemarin Ibu Bapak guru sudah dilaksanakan dalam proses belajar sampai C6, ya sebenarnya berarti sudah menerapkan juga pengalaman belajar itu mendalam kalau sudah dilakukan gitu. Nah, ini ada alat bantu juga setaranya terkait dengan paket taksonomi Solo gitu untuk melihat hierarkinya gitu. Kalau belum mungkin masih agak abstrak gitu ya. Nah, ini alat bantunya untuk pakai Solo ya. Solo, taksonomi Solo, memahami itu berada di unistruktural dan multistruktural. Aplikasi berada di relasional dan refleksi di abstrak. Mungkin ini deskripsinya ya, kalau memahami itu, kalau mengingat, memiliki banyak ide di tahapan memahami, aplikasi itu sudah menghubungkan ide-ide, refleksi itu memperluas dan menerapkan ide. Mungkin ini agak lebih membantu Solo ini untuk membantu Ibu Bapak ya. Kan tadi prastruktural, unistruktural, multistruktural itu memahami ya, relasional itu mengaplikasi, lalu merefleksi itu abstrak. Ini ya, berpikir abstrak mendalam itu merefleksi. Nah, mungkin sejauh mana nih saya tuh pembelajarannya membedakannya. Ini prastruktural itu kan kalau pembelajarannya ini bisa membedakan benar atau salah. Jadi kalau bisa membedakan misalkan ini perbuatan baik, ini perbuatan keliru gitu, itu masih di prastruktural. Ini benar atau salah gitu. Ini benar atau salah. Kalau misalkan saya menunjukkan ini mana? Misalkan saya megang ini smartphone, bisa menjawab ini benar atau salah smartphone gitu ya. Itu masih di prastruktural. Kalau saya lagi pegang jeruk, lalu dijelaskan ini jeruk atau bukan, itu baru prastruktural. Kalau menjelaskan ini bilangan asli atau bukan, nah itu baru prastruktural. Jadi kalau kemampuannya masih hanya bisa membedakan ini benar atau salah, itu prastruktural. Lalu ada ke unistruktural. Prastruktural itu bahkan belum sampai ke ini ya, belum sampai ke memahami. Masih surface-nya aja, sama dangkal saja. Jadi kalau hanya bisa membedakan itu saja, itu masih dangkal. Nah, ada unistruktural, ini sudah bisa mengidentifikasi, memberikan nama gitu ya, dan menjelaskan secara singkat gitu. Pak, tolong aktif. Saya pegang jeruk. Pak, aktifkan chatnya. Misalkan saya pegang jeruk, lalu bisa dijelaskan ini namanya apa? Jeruk Bali atau jeruk Garut. Jadi warnanya kuning. Misalkan ya, ini adalah jeruk Bali warnanya kuning gitu ya. Ini adalah smartphone, misalkan mereknya apa gitu ya. Kalau sudah menyebutkan nama, identitas, ini unistruktural. Kalau ibu bapak ngajarin misalkan ini adalah pengertian fotosintesis, ciri fotosintesis adalah gitu ya. Tanaman ini fotosintesis cirinya apa gitu.
itu masih unistruktural. Kalau matematika ini adalah bilangan asli. Bilangan asli itu urutannya ini apa aja gitu ya. Itu unistruktural. Kalau penjumlahan itu apa dan bagaimana menjumlahkan itu apa. Mengenali bangun ruang itu baru kalau sebatas ini adalah kubus. Kubus terdiri dari berapa sisi gitu ya. Bentuknya seperti ini kubus itu baru unistruktural. Ini masih ke memahami. Nah, lebih lanjut lagi ada multistruktural. Multistruktural itu sudah menggambarkan gitu ya. Sudah di list, dicombine gitu. Kalau lagi megang jeruk, anak sudah bisa menjelaskan ini adalah jeruk. Jeruk itu ada kulitnya, di dalamnya ada bijinya. Nah, itu tahapan ke multistruktural. Kalau lagi belajar matematika, ini adalah kubus. Kubus terdiri dari sisinya ada berapa, rusuknya ada berapa, volumenya ada berapa, luas permukaannya rumusnya seperti apa. Itu ibu bapak kalau anak-anak belajarnya baru sampai segitu itu masih multistruktural. Jadi kalau anak belajarnya baru sampai tahu, oh kubus mempunyai sisi 6 cm, lalu dia bisa menghitung volumenya, dia bisa menghitung luas permukaannya, bentuk kubus seperti ini, itu masih ke multistruktural. Jadi kalau ibu bapak bisa menjelaskan ini adalah fotosintesis. Fotosintesis itu ciri-cirinya, fotosintesis seperti apa, lalu tumbuhan apa saja dan kondisi seperti apa fotosintesis itu bisa dengan baik. Nah, itu masih multistruktural. Kalau ibu bapak sudah, mohon maaf mungkin kalau di agama Kristen saya nggak bisa mengeksplor lebih lanjut gitu ya. Misalkan kalau di agama lagi menjelaskan ini, oh ini ibadah ini dilakukan dengan cara-cara seperti ini, yang benar itu seperti ini, cara-caranya dijelaskan gitu. Cara beribadah yang baik dilakukan hari apa, dideskripsikan, itu masih ke multistruktural. Jadi kalau kemampuannya sampai ke menjelaskan seperti itu gitu ya, pada saat belajar di matematika misalkan, ya mungkin kalau di matematika dia sudah bisa ngitung volume, luas permukaan, mengidentifikasi ini bentuk kubus gitu ya, menentukan diagonal. Nah, itu dianggap multistruktural. Nah, multistruktural ini ibu bapak masih tahapan memahami. Nah, seringkali ibu bapak kenapa pembelajaran saat ini mungkin dari hasilnya tadi tidak nampak keterampilan berpikir tingkat tingginya. Nah, mungkin pembelajaran itu kita merasa sudah utuh membangun pemahaman anak, tapi sebenarnya masih di level memahami ini. Jadi belajar matematika hanya selesai dideskripsikan ciri-cirinya, rumusnya di gitu. Nah, ini dianggap multistruktural. Nah, ini unistruktural, multistruktural itu levelnya di memahami. Lanjutannya adalah ke mengaplikasi. Jadi pengalaman belajarnya itu sudah tuntas semua ya. Misalnya belajar biologi, fotosintesis apa, ciri-ciri fotosintesis apa, jelaskan gitu ya. Nah, itu sudah memahami. Nah, kalau sudah paham semua, baru nanti ke relasional. Kalau di ini setara dengan mengaplikasi. Jadi kalau sudah mengaplikasikan, mengkritik, menjustify, mengargumentasi, membandingkan, nah, itu sudah sampai ke relasional, mengaplikasi. Misalkan belajar berkaitan dengan geometri. Nah, di geometri mungkin sudah belajar ini kubus, volume kubus seperti apa. Lalu luas permukaan kubus seperti apa. Nah, di tahapan relasional itu sudah sampai tahap mampu nantinya anak menerapkan. Oh, di dalam misalkan di dalam ruangan kelas, berapa cat yang dibutuhkan untuk ngecat ruangan kelas ini. Nah, itu kan anak sudah bisa menghitung nih.
bentuk ruangan kelas terdiri dari balok. Rumus balok seperti apa? Kan bisa ngitung chat. Jadi anak itu sudah mampu menerapkan. Ternyata saya belajar berkaitan dengan geometri yang saya pelajari, lalu belajar perkalian yang saya pelajari, saya bisa aplikasikan nih untuk mengecat ruangan kelas ini. Saya membutuhkan berapa kaleng atau berapa kilogram. Jadi dia bisa memperkirakan cat yang dibutuhkan untuk menghitung ruangan kelas berapa. Nah, ini sudah sampai ke relasional. Jadi kalau belajar biologi misalnya, kalau di memahami itu sudah tahu apa itu fotosintesis, ciri-ciri fotosintesis, kondisi seperti apa fotosintesis. Nah, nanti pada saat relasional, dia pada saat belajar fotosintesis, mungkin dia akan menerapkan, oh ternyata untuk menghasilkan pangan yang baik, kondisi nanam seperti apa supaya bagus hasilnya. Jadi lingkungan seperti apa, kondisi seperti apa supaya bagusnya nanti diterapkan. Oh ternyata dengan fotosintesis baik ini dapat meningkatkan pangan kualitasnya baik. Jadi dia bukan hanya sekedar teori-teori fotosintesis, tapi pada saat dia kondisi seperti apa dia terapkan ke sehari apa, fotosintesis cahaya seperti apa sehingga menghasilkan hasil yang baik. Pada saat belajar, misalkan kalau sederhananya ini ada megang jeruk gitu ya, jeruk itu sudah bisa dibandingkan. Ini ada jeruk Garut, ini ada jeruk Bali. Jadi kalau memahami itu baru menjelaskan ini jeruk Garut itu ada jeruk Garut adalah warnanya kuning, ukurannya nggak terlalu besar, dalamnya ada biji gitu ya. Nah sekarang sudah bisa membandingkan. Ini ada jeruk purut, ini ada jeruk Bali, ada jeruk Garut. Kalau jeruk Bali besar, kulitnya tebal gitu ya. Kalau jeruk purut kecil, fungsinya untuk apa? Nah ini sudah tahapan ke relasional, mengaplikasi. Diterapkan kalau jeruk purut ternyata digunakannya nanti untuk rasa gitu ya, untuk memberikan rasa manisan. Kalau jeruk Bali misalkan bisa dibuat untuk manisan jeruk. Nah kalau ini sudah dieksplorasi lebih lanjut, diargumensi, nah ini yang sudah sampai ke relasional, sudah mengaplikasi. Nah, sehingga itu yang bisa identifikasi Ibu Bapak ya. Apakah pembelajarannya Ibu Bapak sudahkah sampai mana nih? Kalau sudahnya menggambarkan, mendeskripsikan, ya itu masih multistruktural. Tapi kalau sudah mengaitkan, mengaplikasikan, mengkritisi, itu sudah relasional. Itu tahapan ke mengaplikasi. Jadi makanya kenapa harus tuntas dulu pemahamannya dahulu gitu, sebelum ke mengaplikasi. Nah setelah mengaplikasi baru nanti ke tahapan berpikir abstrak atau merefleksi. Ini sudah mengkreasi, memformula, mengenerasi. Misalkan belajar geometri, oh belajar sudah tahu cara rumusnya seperti apa, luas permukaan seperti apa, diterapkan. Saya bisa memperkirakan ruangan ini membutuhkan berapa kilogram luas permukaan yang dibutuhkan. Nah kalau mengaplikasi juga dia sudah sampai ke oh kira-kira supaya nanti efektif pas takarannya berapa nih, kalau cat airnya berapa, tekniknya seperti apa gitu. Catnya berupa pas sebenarnya bisa dioptimalkan nih, yang biasanya sebelumnya habis 25 kg ini bisa 10 kg. Jadi dia sudah bisa mengenerate, menghipotesis nanti untuk efektifnya berapa. Kalau dia belajar fotosintesis, setelah tahu apa itu fotosintesis, kondisi fotosintesis seperti apa, ternyata fotosintesis itu bisa bermanfaat nih untuk pangan, nantinya pangan yang lebih baik seperti apa. Nah, nanti dia bisa memberikan rekomendasi bahwa agar menghasilkan pangan yang baik, pangan yang beragam, maka struktur tanam, pola tanam itu mestinya seperti ini. Oh, kita menanam baiknya di lingkungan seperti apa. Nah, dia udah paham.
Nah, tahapan-tahapan itu yang perlu dilalui anak dalam belajar, mulai dari memahami, mengaplikasi, merefleksi. Itu perlu dilalui anak. Nah, mungkin yang saat ini seringkali terjadi adalah merasa sudah sampai mendalam, tapi sebenarnya mungkin baru sampai ke multistruktural tadi, sampai ke memahami. Nah, ini yang mungkin agak sering gitu ya terjadi di kelas-kelas. Nah, ini kan contoh ya. Kalau belajar fotosintesis sudah menjelaskan antar proses sintesis gitu ya. Ini tadi ya, memahami kalau sudah mengaitkan dengan isu ketersediaan pangan, nah ini sudah ke mengaplikasi. Nah, kalau lebih luas itu pada saat belajar fotosintesis sudah tahu sadar terkait isu nyata terhadap persediaan pangan, perubahan iklim dan selain lainnya. Ini contoh tahapannya ya, memahami, mengaplikasi, merefleksinya. Lalu ada lingkaran terakhir Ibu Bapak, izin sebelum ke sini ya, di aplikasi nih saya ingin ulas juga mungkin contoh di matematika misalkan. Seringkali anak belajar misalkan terkait dengan bilangan, belajar persentase, seringkali anak belajar ya udah lihai ngitung berapa persentase, berapa diskon. Tapi pada saat diterapkan keseharian mereka kurang bisa dikaitkan. Nah, ini tuh banyak ya terjadi ya. Contohnya apa ya? Pengetahuan yang dimiliki nggak digunakan untuk pengambilan keputusan. Kalau yang dimiliki untuk keputusan mestinya nggak banyak yang terjebak pinjaman online gitu ya. Setelah terjerat baru sadar oh iya gitu ya. Ternyata pinjam sekian baliknya berkali-kali lipat. Padahal sebenarnya kalau belajar nyambungannya dengan baik, persentase baik, dia sudah bisa memperkirakan. Jadi nggak kaget di belakangan saya ditipu gitu. Karena sebenarnya dari awal kan sudah disampaikan misalkan kalau pinjaman online 1% per hari, gitu. Kalau 1 tahun ya 360% ya wajar menjadi 3 atau 4 kali lipat dari yang dia pinjam gitu. Kalau belajar berkaitan dengan bilangannya, dia sudah baik gitu akan diterapkan di aplikasi. Jadi bukan hanya sekedar ngitung-ngitung saja, tapi dia akan mengambil keputusannya. Nah, lalu ada keempat ya, tadi kan yang perlu pembelajaran mendalamin itu kan ada 4 tadi ya. Pertama, belajar kita itu tujuannya apa, dimensi apa, ya nalar kritis, kreatif, dan lain-lain. Mata pelajaran itu kan sarana untuk melatih nalar kritisnya, kreatifnya, akhlak mulianya, tujuan akhirnya kan itu. Didukung oleh suasana prinsip belajar yang menggembirakan, bermakna, berkesadaran, dengan melalui proses pengalaman belajar tadi ya, dari memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah, didukung oleh kerangka ini Bapak. Kalau ingin optimal, maka perlu dukungan ini. Praktik pedagogis, jadi strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan ya. Lalu kemitraan, hubungan dinamis antara siswa dengan guru, peserta didik, orang tuanya. Jadi ada memindahkan kontrol dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Lingkungan belajar, integrasi antara fisik, virtual, budaya belajar. Lalu pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital ini memegang peranan penting ya, kata fasilitator untuk lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Dan tersedianya beragam sumber belajar. Nah, 4 hal ini Ibu Bapak yang harapannya nanti bisa secara utuh diterapkan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan asesmennya. Nah, tadi kerangkanya ya pedagogis, ini contoh-contohnya. Oleh karena itu, implikasinya ini penting bagi guru nanti ya. Peran guru dalam pembelajaran mendalam. Guru mampu mensimulasi peserta didik mencapai tujuan belajar dengan kriteria sukses belajarnya untuk mensimulasi setiap level pencapaian lebih tinggi, kolaborator, membangun kolaborasi ya dengan peserta didik, rekan sejawat, keluarga, dudika, dan pengembang budaya belajar.
kepercayaan dan peluang mengambil resiko kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas. Jadi penting juga kalau ingin menerapkan itu guru nggak takut-takut gitu mengembangkan strategi-strategi belajar. Nah, lalu implikasinya bagi ibu bapak gimana nih? Mungkin dengan pendekatan ini. Nah, implikasinya bagi ibu bapak nanti dengan pembelajaran ini adalah akan ke perencanaan belajar ya. Jadi perencanaan belajarnya tadi mengintegrasikan pembelajaran mendalam. Pelaksanaannya ibu bapak suasana tadi berkesadaran menggembirakan. Melalui pengalaman belajar ini dilalui, asesmennya juga bukan hanya fokus kepada teori, tapi pemahaman konseptual serta penerapan dalam kehidupan nyatanya. Nah, oleh karena itu, ibu bapak mungkin untuk perencanaan belajar nanti ada penyesuaian. Perencanaan belajarnya nanti ini penyesuaiannya ya, mata pelajaran kan sesuai dengan mata pelajarannya. Nanti ada dimensi profil lulusan, tinggal di checklist ini untuk identifikasi mapel ibu bapak itu mendukung dimensi mana. Lalu capaian belajar opsional ya, tidak mesti, lintas disiplin juga opsional. Lalu tujuan belajar, karena sesuai standar proses ya, perencanaan belajar itu ada tujuan, ada langkah-langkah asesmen. Tujuan, ibu bapak, tujuan belajarnya apa, nah topik opsional saja. Jadi yang perlu ada nanti di ini ya, yang bagian ini nanti sebenarnya dikoreksi juga oleh kami. Jadi yang perlu ada itu kan secara prinsip tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan asesmen. Nah yang kemudian dituangkan ke dalam perencanaan pembelajarannya. Nah mungkin yang dalam jangka dekat Ibu Bapak untuk tahun ajaran baru perlu Ibu Bapak tuangkan ke dalam perencanaan belajar. Nah kami mungkin lebih ke komponen minimumnya dalam perencanaan belajar itu apa saja? Oh, bentar. Komponen minimum yang ada dalam perencanaan belajar secara prinsip itu tidak bertolak belakang dengan standar proses ya. Jadi implikasi dari perencanaan belajarnya seperti apa nantinya. Pertama, Sama lah ya. Karena dia nomor rumah lah kau. ini nanti identifikasi profilnya, profil lulusannya nanti tinggal checklist. Lalu ada tujuan belajar. Jadi tujuan belajar ini ya sama seperti saat ini ya, merumuskan tujuan belajar itu kata kerja dan materi yang relevan. Nah mungkin yang baru Ibu Bapak adalah 4 kerangka tadi. 4 kerangka itu ada praktik pedagogis, kemitraan, lingkungan, dan pemanfaatan digital. Yang wajib diisi adalah praktik pedagogis dan lingkungan belajar. Kemitraan dan pemanfaatan digital belum diwajibkan. Jadi kalau Ibu Bapak merasa tidak ada mitra dan tidak ada pemanfaatan digital masih boleh dikosongkan. Tapi praktik pedagogis ini perlu diisi ya. Jadi misalkan ini ya, menuliskan strategi atau metode atau model ya untuk mencapai tujuan belajar. Misalkan pembelajaran berbasis proyek, misalkan pembelajaran kontekstual gitu, inquiry gitu misalkan. Lalu di kemitraan ini boleh diisi boleh tidak nantinya, masih opsional. Tapi kalau diisi nanti misalkan oh saya belajar menghadirkan, misalkan kalau ibu bapak menghadirkan dari gereja misalkan ya, atau saya guru matematika lagi ekonomi menghadirkan orang dari bank gitu ya misalkan, atau orang tua gitu ya, atau komunitas menghadirkan gitu ya nanti ke sekolah bisa. Tapi kalau ibu bapak tidak ya nggak apa-apa kalau ini nggak diisi. Lalu lingkungan belajar ini yang perlu diisi ya terkait dengan bagaimana ini contohnya ya, memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan pendapatnya, forum diskusinya dia dilakukan hibrid misalkan. Lalu pemanfaatan digital ini kalau disarankan ya, tapi kalaupun nggak apa-apa kalau misalkan pembelajarannya pas lagi tidak memanfaatkan digital. Nanti di pengalaman belajar Ibu Bapak tadi ya, yang paling penting itu memang di pengalaman belajar. Di tahap ini itu nanti di pengalaman belajar Ibu Bapak, ini kan di langkah-langkah, ini perlu
tahapan memahami, mengaplikasi, merefleksi tadi ya. Tapi sekali lagi memahami, mengaplikasi, merefleksi tidak mesti dalam satu pertemuan. Bisa jadi memahami mungkin butuh 4 pertemuan baru tahapannya. Tapi ini siklusnya harus dilalui. Dalam topik tertentu itu harus dilalui, mulai memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Di memahami ini, kegiatan belajar memfasilitasi untuk terlibat aktif mengkonstruk pengetahuan, ya, pengetahuan pada seni dari baik esensial, aplikasif, dan karakter tadi yang sudah jelaskan. Lalu di aplikasi nanti kondisi pengalaman menunjukkan aktivitas pemahaman secara kontekstual atau kehidupan nyata. Ya. Nah ini ya. Jadi kontekstual di sini aplikasinya. Lalu refleksi di sini adalah mengevaluasi proses hasil belajar dan mengelola proses belajarnya secara mandiri. Nah dalam memahami Ibu Bapak nanti bisa didukung dengan prinsip tadi ya. Bisa salah satu, dua, atau tiga. Makanya tuliskan prinsipnya apa yang digunakan: berkesadaran, bermakna, menggembirakan, dan atau ya. Boleh berkesadaran saja, boleh bermakna saja, atau boleh berkesadaran, bermakna, dua dobelan gitu, atau tiga-tiganya. Nah ini yang perlu muncul nanti sampai akhir dalam misalkan satu topik selesai 1 bulan gitu ya. Prinsip ini perlu tercermin. Suasana berkesadaran, bermakna, menggembirakan perlu, dan tahapan dari memahami sampai ke merefleksi ini perlu dilaluinya. Jadi kalau ada pertanyaannya, bolehkah loncat gitu setelah memahami langsung merefleksi? Menurut referensinya nggak boleh. Jadi harus tuntas, memahaminya tuntas. Setelah memahami tuntas, ke tahapan selanjutnya mengaplikasi. Setelah mengaplikasi baru merefleksi. Nah, cuma memang tidak dalam sekali pertemuan Ibu Bapak ya. Ini boleh dalam beberapa kali pertemuan. Ini kalimatnya kami ini ya, dapat dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan untuk keseluruhan ini. Tapi siklusnya itu yang harus berurut. Lalu asesmen ini ya sama secara prinsip ya. Asesmen dalam pembelajaran, asesmen untuk pembelajaran. Ini pada, bukan istilah baru ya. Kan kemarin pun sama ya. Secara prinsip ini bentuknya itu formatif, sumatif. Silahkan gunakan variasi asesmen yang sesuai untuk mengukur tujuan. Jadi instrumen ini dilakukan baik di awal, kan selama ini kan ada asesmen awal pembelajaran gitu ya. Kalau dulu diagnostik istilahnya. Lalu dalam pembelajaran juga kan lagi belajar kita lakukan asesmen, dan di akhir kita lakukan asesmen. Ini juga mungkin kalau asesmen nggak baru. Tapi yang lebih konsen tadi asesmennya bukan hanya mengukur pengetahuannya. Makanya gunakan beragam teknik dan instrumen penilaiannya. Nah ini yang mungkin implikasi Ibu Bapak nanti di dalam perencanaan belajar yang perlu disiapkan oleh Ibu Bapak. Jadi proses mulai memahami, mengaplikasi, merefleksi itu perlu didorong gitu. Nah ini yang secara bertahap harapannya nanti menjadi terbiasa. Jadi pembelajaran bukan hanya sekadar hafal teori gitu ya, tapi dia bisa benar-benar dipraktekkan nantinya. Ada proses untuk jadi misalkan Ibu Bapak lagi mengajarkan terkait dengan kitab suci ya, bukan hanya hafalnya nanti, tapi ada proses di dalam tahapannya itu mengaplikasikan gitu, menerapkan ibadah yang baiknya seperti apa, dan berefleksi, oh saya bermanfaat ternyata setelah saya biasa membaca ini hati menjadi tenang misalkan. Nah itu tahapan-tahapan itu tuh perlu dilalui secara utuh nantinya. Memang implikasinya kalau ingin diterapkan materinya jangan banyak-banyak. Nah ini mungkin nanti Bu Nun ya terkait dengan Kristen, kita kemarin diskusi akan kita kaji untuk standar isinya di agama, dan mungkin capaian pembelajaran. Ini memang implikasinya supaya materinya nggak diidentifikasi mana materi yang benar-benar gitu ya, penting untuk diajarkan supaya anak bisa mendalami sebenarnya. Itu mungkin dari kami, dan mungkin nanti untuk setara isi juga nanti dengan teman PSKP untuk identifikasi ya materi-materi yang benar-benar perlu, mana yang benar-benar perlu diberikan kepada anak gitu di dasar menengah, dan capaian belajar mungkin nanti kita pun sedang pertimbangan, mungkin nanti kami koordinasi lebih lanjut sebelum tahun ajaran baru ini sudah bisa dikeluarkan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Christina. Baik, terima kasih Pak Yogi untuk paparan materi yang sangat luar biasa sekali
Ya, tadi juga saya kira yang belajar begitu ya, ada beberapa hal yang perlu untuk kita pelajari kembali sebagai seorang pendidik. Baik, Bapak Ibu, sebagai informasi untuk pertanyaan kita tidak bukakan secara raise hand, jadi kita nanti akan memberikan atau Bapak Ibu bisa